Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai enolat dan karbanion. Nah, sekarang reaksi yang akan kita lihat itu adalah bicara tentang alkilasi dan asilasi enamin. Jadi di sini ada dua, ada alkilasi dan ada asilasi dari sebuah enamin. Nah, sebelum kita bahas tentang bagaimana alkilasi dan asilasi yang terjadi pada enamin, mungkin kita tinjau sedikit bagaimana enamin itu terbentuk. Nah, enamin terbentuk seperti yang mungkin kita sudah bahas sebelumnya, bahwa enamin itu bisa dibentuk dari aldehid ataupun keton yang direaksikan dengan amina sekunder. Ya, itulah yang nanti akan bisa untuk membentuk sebuah enamin. Nah, kita lihat rumus umumnya. Ini adalah sebuah aldehid ataupun keton. Nah, ini adalah contoh dari amina sekunder. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, kalau dari segi mekanismenya mungkin kita udah bahas sebelumnya. Awalnya penyerangan oleh N ke C, elektron pindah, dan seterusnya. Sehingga nanti secara umum ini ada O jadi OH, kemudian jadi OH2 atau H2O, nanti dilepaskan berupa H2O. Nah, nanti akan terbentuk itu adalah berupa senyawa enamin. Dalam hal ini kalau kita perhatikan apa itu enamin, ada gugus alkena di sini. Di sini ada amin, ya. Seperti demikian, ini adalah sebuah enamin. Ya, makanya disebut sebagai enamin. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini contoh dari sebuah enamin. Ya, kalau kita perhatikan di sini, ini adalah sikloheksanon. Ya, ini kalau nggak salah ini adalah berupa piperidin. Nah, ini direaksikan. Ya, kalau kita perhatikan sebenarnya yang terjadi itu adalah ikatan antara N-nya nanti yang berkaitan dengan C-nya. O-nya nanti akan O-nya akan jadi negatif, kemudian dia jadi H, dan seterusnya. Sehingga nanti yang terjadi itu adalah C akan berkaitan dengan N nantinya. Ya, makanya nanti akan bentuk ikatan C dan N. Ya, kemudian di sampingnya nanti akan terjadi pelepasan elektron. Kalau untuk mekanismenya lebih lanjut, mungkin Anda bisa lihat pada materi sebelumnya, yaitu bicara tentang bagaimana pembentukan enamin itu. Nah, ini adalah sebuah enamin. Jadi sudah terbentuk sebuah enamin. Ya. Nah, enamin inilah yang akan kita reaksikan dengan sebuah alkilasi dan asilasi. Nanti ada beberapa senyawa yang bisa digunakan untuk mengalkilasi ataupun mengasilasi dari sebuah enamin. Nah, mungkin kita akan jelaskan berikutnya. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya, contohnya. Tadi sudah kita lihat bagaimana pembentukan enamin. Nah, ini adalah sebuah enamin. Nah, kalau kita perhatikan posisinya, ya, nanti dia itu bisa membentuk resonansi. Seperti yang kita lihat sekarang bahwa elektron ini, ya, nanti bisa berpindah N ke sini, kemudian katanya itu pindah ke C. Akibatnya adalah ada nanti C-nya nanti akan bermuatan negatif. Ya, nanti Anda bisa hitung sendiri muatannya, muatan formalnya. Ya, dengan demikian N itu akan bermuatan positif. Nah, karena karbon beta, ini karbon betanya, ya, kalau kita lihat tentu relatif terhadap N, ini adalah sebuah amina, ya, ini adalah alfa, ini adalah tentu adalah beta. Nah, karbon beta itu mempunyai karakter karbanion, bermuatan negatif di sini, sehingga dengan demikian dia juga bisa bertindak sebagai sebuah nukleofil. Nah, nanti dia, karena dia adalah berupa sebuah nukleofil, maka dia nanti akan bisa bereaksi alkilasi nantinya ataupun bereaksi asilasi.
Karena ini muatan negatif, dia akan nyari muatan yang bersifat positif. Nah, kita lihat contoh. Mana contohnya? Nah, di contoh sebelumnya kita udah membentuk senyawa ini adalah sebuah enamin. Nah, tadi udah disampaikan bahwa pembentukannya, ya, ini enamin. Nah, ini elektronnya akan pindah. Ini akan terjadi pergeseran juga. Ini akan bermuatan negatif. Anda nanti bisa hitung muatan formalnya. N nanti akan bermuatan positif. Ya. Nah, inilah yang akan bereaksi dengan sebuah alkil ataupun dengan sebuah asil nantinya. Ya. Nah, kalau kita contohkan sekarang adalah dengan sebuah alkil halida iodometan. Ya. Nah, tentunya kalau reaksinya, kalau kita lihat ini adalah sebuah nukleofil bereaksi dengan alkil halida. Ya. Nah, ini reaksinya sebenarnya adalah reaksi SN2. Nah, ini kita bahas pada semester 1. Nah, karena udah ini mengikat C, nah nanti akan melepaskan I. Jadi nanti akan melepaskan I min. Nah, sehingga nanti akan terbentuk pada posisi ini CH3-nya ataupun alkil atau dan contoh yang lain itu akan terikat di sini posisinya. Ya, seperti yang tadi itu adalah posisinya relatif terhadap N, itu adalah posisinya adalah 1, 2, 3. Ya, 1, 2 itu beta terhadap N. Nah, inilah yang terbentuk. Ya. Nah, senyawa itulah yang nanti akan kita hidrolisis kembali. Ya, dimana nanti kita akan dapatkan sebuah sikloheksanon kembali, karena ini berasal dari sikloheksanon. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, sekarang kita lihat dari sini. Di reaksi yang terakhir itu ini pindahin ke sini. Nah, kita lihat bahwa yang di awal itu adalah, nah, kita lihat elektron ini akan pindah, akan ke sini. Akibatnya adalah N ada elektron bebas di sini. Karena ada elektron bebas di sini, nanti ada H+. Nah, H+ ini nanti akan terikat. Ya, sementara ini karena dia ditinggalkan berarti C-nya akan bermuatan positif. Ya. Nah, N katanya 4, ya berarti ini kalau kita lihat netral, ya. Tidak bermuatan sekarang. Nah, langkah berikutnya baru H2O sebuah nukleofil akan melakukan penyerangan di sini. Ya. Akibatnya nanti adalah H2O ini O-nya akan terikat ke C-nya. Nah, O-nya akan positif, ya. Nah, berikutnya adalah pelepasan dari H+. Nah, lepasnya dari sini, ya, sehingga nanti ini akan bentuk OH. Nah, ini nanti akan jadi NH, tetap NH. Nah, baru kemudian jadi protonasi lagi di sini, di N-nya, ya, sehingga nanti ini akan jadi NH2. Ini sudah menjadi OH. Nah, dengan demikian juga ini juga akan bebas kembali, ya, akan tadi pergeseran elektron di sini ke N kembali, kemudian O akan membentuk karbonil lagi, sehingga nanti dihasilkan senyawa yang artinya ikatan C dan N akan putus, sehingga nanti akan dihasilkan. Nah, ini tadi yang sikloheksanon. Dan piperidin yang pertama. Artinya piperidin ini hanya sebagai tahapan awal atau tahapan yang nantinya akan diputuskan kembali, ya. Dan kalau kita lihat ini sesungguhnya kalau kita perhatikan, karena ini asalnya itu adalah reaksi awalnya itu dari sikloheksanon, ya, berarti bagaimana kita membentuk sebuah aldehid ataupun kenon yang tersubstitusi alfa, karena kalau di sini posisinya terhadap karbonil adalah alfa. Jadi di sini kita lihat bagaimana terjadinya atau pembentukan dari substitusi dari posisi alfa terhadap sikloheksanon, ya, melalui pembentukan enamin. Nah, ini mungkin Anda bisa lihat sendiri, nanti dipelajari lagi sehingga kita bisa lebih memahaminya. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sebuah alkilasi.
Nah, ada beberapa macam alkilasi dan asilasi yang lazim digunakan untuk bereaksi dengan sebuah enamin. Nah, mungkin pada slide berikutnya nanti akan kita lihat apa saja alkilasi dan asilasinya, contoh-contohnya tersebut. Nah, berikut halida yang biasa digunakan dalam alkilasi dan asilasi dari sebuah enamin. Di antaranya adalah, nah, yang pertama kita contohkan di sini adalah iodometana. Nah, ini sudah kita lihat pada contoh berikut sebelumnya. Yang kedua adalah bensil klorida. Berikutnya adalah ada alil klorida, kemudian asetil klorida dan bromoaseton. Nah, mungkin untuk saat ini mungkin 5 senyawa inilah yang akan kita bahas. Ya. Yang perlu Anda ingat hanya 5 senyawa ini saja, baik itu alkil halida ataupun asil halida. Ya. Nah, sekarang kita lihat contoh bagaimana reaksinya terjadi. Ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini sebelumnya, nah ini adalah sebuah enamin, kemudian enamin itu sudah mengalami resonansi. Nah, seperti yang sebelumnya juga bahwa nanti akan ada karbon negatif pada posisi beta terhadap N. Ya. Nah, karenanya dia akan bertindak sebagai sebuah nukleofil. Nah, nukleofil ini tentu dia akan menyari atau menyerang yang positif. Nah, kalau di sini kita contohkan dengan reaksinya dengan asetil klorida. Ya, tentu yang lebih positif itu adalah C. Nah, makanya di C, ya, otomatis Cl-nya akan lepas. Ya. Lepasnya Cl. Nah, sekarang di sini pada posisi beta terhadap N itu sudah terikat gugus COCH3. Ya. Nah, gugus inilah nanti, senyawa inilah nanti yang akan dihidrolisis. Nah, kalau hidrolisis tentunya kalau kita perhatikan nanti yang terjadi adalah kira-kira ikatan ini nanti akan putus. Ya, dimana ini nanti akan jadi CO, gugus karbonil, ini adalah jadi NH. Seperti asalnya sebenarnya sebelumnya. Bagaimana pembentukan enamin itu terjadi? Nah, ini sudah membentuk senyawa kembali pada posisi senyawa keton, ya, ataupun senyawa aldehid. Ya, ditambah dengan NH singkat 5. Nah, itu kalau kita lihat bagaimana reaksi tersebut terjadi. Nah, tentunya kalau di sini yang diharapkan adalah kita nanti akan melihat produk dari sebuah senyawa, kemudian bagaimana mensintesisnya, khususnya dalam hal ini adalah dari enamin itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat contoh, ya. Nah, ini contohnya sebuah senyawa, ada CH3, ada CO, ada CH3, ada CH3, ini juga sudah ada aldehid di ujungnya. Nah, kalau kita perhatikan lebih lanjut, tentu yang perlu kita perhatikan adalah di antara kelima alkil halida ataupun asetil klorida yang yang ada atau hasil yang ada, mana yang lebih memungkinkan untuk reaksi terjadi. Kalau yang iodometan sepertinya tidak, ya, karena ini kita harus bikin dari sebuah sintesis enamin. Ingat, enamin itu terbentuk dari aldehid ataupun keton dan reaksinya dengan sebuah amina sekunder. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini, tentunya yang lebih memungkinkan itu adalah yang asetil klorida. Ya, berarti di sini senyawa yang ini berarti berasal dari asetil klorida. Ya. Nah, sementara kalau yang ujung yang kedua, nah tentunya ini kita lihat ini tinggal tambahkan aldehid, ya, karena ini aldehid, ya. Karena berarti ini adalah sebuah aldehid, tinggal aldehid kita tinggal tambahkan. Ini apa yang kurang? H, ya, tinggal tulis H-nya. Ini CH3 2 kali CH-CO. Karena memang dalam prosesnya nanti sebuah enamin itu kan melepaskan H2O, ya. Nah, makanya nanti kita akan lihat di sini H-nya yang ditambahkan, ya. Nah, bagaimana reaksinya? Nah, kita lihat tentu bagaimana senyawa ini terbentuk. Nah,
tentunya kalau kita udah dapatkan itu berarti dia berasal dari sebuah aldehid di sini, ya. Kemudian di sini ditambah atau direaksikan dengan asetil klorida. Nah, tentu kita mulai dari awal, ya. Di awal di mana pembentukan dari enamin itu terjadi, ya. Nah, karena kita mulai dari aldehid, ya, di sini kita reaksikan dulu dengan piperidin di sini, ya. Seperti biasa bahwa reaksinya nanti yang terjadi itu adalah ikatan antara C dan N, atau dia akan membentuk enamin. Nah, ini enamin sudah terbentuk, ya. Nah, kalau enamin ini sudah terbentuk seperti yang sebelumnya juga, bahwa nah dia akan bisa beresonansi, nah, ini ke sini, ya, elektron ini kan ke sini, keikatan ini sebenarnya, ya, keikatannya di antara dua ini. Nah, nanti dia akan mengadi begini. Nah, N-nya nanti akan positif, ya. Nah, ini dia sudah membentuk sebuah nukleofil. Nukleofil inilah yang melakukan penyerangan terhadap C yang bersifat positif. Nah, karena kita mereaksikan yang kedua itu dengan asetil klorida, berarti dia akan bereaksi dengan ini senyawanya, ya. Nah, ini akan lepas selnya. Nah, dengan demikian, ya, kita tinggal salin ulang, ya. Berarti tinggal kita tambahkan sebenarnya ini senyawa ini kita tambahkan dengan di sini ada C, ya, C, CH3CO. Yang lain tinggal disalin. Nah, kemudian inilah yang nanti akan dihidrolisis, ya. Dalam penghidrolisisannya itu nanti yang terjadi adalah, nah, kita lihat di sini. Ini kan sebenarnya kan kalau ketika dia dilisis dia menghasil apa? Direaksikan dengan air, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah, dia akan lepasnya di situ. Mungkin kalau secara lebih mudahnya sebenarnya karena H2O berarti kan nanti ada OH dan ada H. Nah, kalau di sini nanti ada semacam ikatannya dengan O, ya, OH. Nah, sementara di sini dia akan ada H. Nah, kira-kira begitu. Sehingga nanti ketika ini putus dia akan membentuk sebuah karbonil nantinya, ya. Di sini dia akan bentuk karbonil. Nah, ini karbonil yang sini yang dimaksud di sini, ya. Kemudian ini akan putus dan ini nambah katanya dengan H. Kalau yang lain ya tinggal diikutin, ya. Ini CH3 karena ini ditulis dengan 2 kali, ya, karena di sini bebas menjadi lebih kelihatan. Ini CH3 2 kali. Kemudian ini gugusnya C, CO, ya. Dan seterusnya. Nah, sehingga kita bisa lihat sekarang, ya, tadi disampaikan di awal bahwa bagaimana ini terbentuk. Nah, kita udah lihat bahwa pembentukan senyawa ini adalah berasal dari apa, gitu. Ya, di sini tentunya adalah berasal dari sebuah asetil klorida yang direaksikan dengan sebuah piperidin, ya. Tentu dalam tahap-tahapnya itu nanti akan membentuk direaksikan dengan enamin sebenarnya. Kemudian enamin itulah yang nanti akan bereaksi dengan asetil kloridanya, ya. Mungkin dari contoh ini Anda bisa menarik kesimpulan bahwa reaksi itu sebenarnya, ya, terjadinya adalah selalu di sini adalah dalam posisi alfa sebenarnya terhadap, jadi di sini posisinya si karbonil dan di sini nih, ya, tuh, ya, karena di sini, ya, karbonilnya berarti ini posisinya alfa, ini posisi alfa. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Jadi substitusinya itu adalah pada posisi alfa dari sebuah aldehid ataupun keton. Mungkin dengan melihat contoh-contoh yang lain nanti Anda bisa lebih memahaminya. Berikutnya adalah kondensasi aldol. Nah, kapan reaksi ini terjadi? Nah, terjadinya itu adalah bila aldehid itu diolah dengan sebuah basa. Contohnya dengan NaOH. Nah, seperti yang kita tahu bahwa aldehid dia punya hidrogen alfa nantinya. Nah, nantinya dia akan bentuk enolat. Nah, enolat itulah nanti, ya, enolat yang terbentuk itu bisa bereaksi dengan gugus karbonil atau gugus awalnya itu, ya. Nah, sekarang kita lihat ini 2 buah molekul etanol, ya, 2 buah molekul etanol nantinya itu dia akan bisa bergabung dengan adanya OH. Nanti dia akan bergabung
atau bereaksi dengan yang lainnya. Mekanismenya nanti kita bisa lihat di bawah atau yang berikut, ya. Nah, nanti kita akan lihat dia akan membentuk seperti ini, ya. Jadi dua buah molekul etanol itu dia akan bergabung menjadi satu buah molekul, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini nanti akan terbentuk CO, ini akan OH, dan CH2 COH, ya, CHO. Nah, bentuk aldol. Di sini kenapa aldol? Karena memang ini ada gugus aldehid di ujung sini, ya. Kemudian di sini ada OH. Posisinya adalah lebih kurang pada posisi beta terhadap aldehid. Makanya ini sering atau disebut juga dengan kondensasi aldol, ya. Aldol itu sebenarnya adalah aldehid dan alkohol hasilnya. Nah, bagaimana reaksi atau mekanisme reaksinya? Ya, mungkin kalau kita bicara tentang reaksi kondensasi, apa itu reaksi kondensasi? Mungkin seperti contoh tadi, yaitu dua buah molekul, dalam hal ini etanol, bergabung menjadi satu molekul yang lebih besar, aldol yang ini, atau dengan atau tanpa melepaskan molekul kecil. Ya, dalam hal ini nanti kalau di sini untuk senyawa ini akan melepaskan H2O. Nah, kita lihat contohnya, ya, mekanismenya. Kita lihat yang berikut. Nah, yang pertama, etanol yang ada itu dengan adanya basa, itu hidrogen alfa itu akan diambil, ya, sehingga nanti dia akan menjadi lebih negatif. Nah, ketika dia menjadi lebih negatif, dia ini akan lebih stabil, ya, sehingga dia akan bentuk resonansinya, ya. Dalam hal ini secara umum kan disebut sebagai sebuah enolat. Nah, enolat inilah yang nanti akan bereaksi dengan senyawa awal. Dan dalam hal ini, ya, ini senyawanya, ya, kemudian bereaksi dengan senyawa yang lainnya, ya, etanol lain. Nah, bagaimana mekanismenya? Nah, mekanismenya mungkin kita bisa lihat. Nah, elektron ini adalah nukleofil, ya, akan melakukan penyerangan terhadap karbonil, sehingga nanti kita lihat C akan berikatan, ini O menjadi O negatif, kemudian C ini akan berikatan dengan C yang ini, ya, CH2, ya, aldehidnya tetap ada, ya. Kemudian ini diasamkan, ya, sehingga nanti akan bentuk C, nanti tinggal tambahkan H, ya, CH3H. Sehingga dengan demikian nanti akan kita dapatkan bahwa senyawa yang terbentuk itu adalah senyawa aldol, ya, aldehid dan alkohol. Ya, mungkin demikian cara bagaimana terjadinya pembentukan kondensasi aldol. Jadi kita simpulkan kembali adalah bahwa reaksi kondensasi aldol itu terjadi akibat dari dua buah molekul aldehid yang bereaksi dengan sesamanya dengan adanya bantuan basa dalam hal ini. Kalau di contoh ini tentu dia akan menghasilkan efek hasil sampingnya itu adalah berupa H2O, ya. Di sini menghasilkan H2O, ya. Nah, mungkin bagaimana contoh-contoh yang lainnya, bagaimana mekanisme yang lain. Nah, kita bisa lihat yang berikut. Nah, pertama yang kita lanjutkan, ya. Pertama adalah dehidrasi aldol. Jadi aldol yang terbentuk itu, ya, nanti bisa dia mengalami dehidrasi, ya. Ini contoh dari aldol yang kita sudah reaksikan sebelumnya, ya. Nah, di mana nanti senyawa ini, ya, nah, dalam suasana asam, ya, nanti akan terjadi adalah melakukan penyerangan terhadap plus, diprotonasi OH-nya dulu, bentuk OH2. OH2 itu adalah gus pergi yang baik, ya, gus pergi yang baik, sehingga nanti ini akan mudah lepas. Ya, setelah mudah lepas, ya, berarti nanti akan terjadi pergeseran reaktor yang ini, sehingga nanti OH2-nya atau H2O-nya lepas dan ini sudah membentuk ikatan rangkap, ya. Dan kalau kita perhatikan di sini, ikatan rangkap yang terbentuk, posisinya terhadap aldehid yang ada itu adalah posisi alfa dan beta. Jadi boleh dikatakan senyawa yang terbentuk itu adalah sebuah senyawa aldehid yang tidak jenuh pada posisi alfa dan beta, ya. Nah, ini dehidrasinya,
Ya. Nah, kalau kita lihat berikutnya, nah, bila dehidrasi itu menghasilkan ikatan rangkap, di mana ikatan rangkap itu akan berkonjugasi dengan sebuah cincin aromatik, maka biasanya dehidrasi itu dapat terjadi secara spontan. Ya, kenapa? Karena memang dia berresonansi, nanti bisa dilakukan dengan adanya cincin benzen ini sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, kita perhatikan ada gugus OH ya dalam posisi beta terhadap aldehid. Ya, ini hasil dari kondensasi aldol. Nah, adanya posisi ini maka menyebabkan dengan adanya sebuah benzen di sampingnya, maka dia akan lebih mudah untuk lepas. Ya, kalau dari segi mekanismenya, DH+, ini jadi H2O, ini lepas, nah ini akan bentuk ikatan rangkap sehingga nanti akan terbentuk ini. Ya, seperti yang bisa dilihat, ini adalah sebuah aldehid, ya, aldehid yang tidak jenuh, pada posisi alfa dan beta. Nah, demikian cara atau bagaimana sebuah dehidrasi aldol itu terjadi. Nah, selanjutnya adalah kondensasi aldol silang. Nah, apa yang dimaksud dengan kondensasi aldol silang? Nah, kalau kita perhatikan, perhatikan senyawa yang berikut. Ya, kalau Anda lihat dan perhatikan senyawa yang ini, apakah dia memiliki hidrogen alfa? Nah, kalau kita perhatikan di sini, ini aldehidnya, hidrogen alfa terhadap ini adalah nih karbon yang ini. Ya, apakah ada hidrogen di situ? Nah, kalau kita lihat lebih lanjut ternyata tidak. Ya, dia tidak memiliki hidrogen alfa. Maka kalau secara umum, ya, senyawa yang tidak memiliki hidrogen alfa maka dia tidak akan bisa bereaksi sesamanya atau membentuk dimer nantinya. Artinya senyawa yang ini, ya, tidak akan bisa bereaksi dengan senyawa ini lagi. Nah, tapi dia bisa bereaksi dengan senyawa yang lain yang memiliki hidrogen alfa. Ya, nah, reaksi tersebut yang disebut dengan kondensasi aldol silang. Dimana kalau pada aldol silang berarti salah satunya memiliki hidrogen alfa sementara yang lainnya tidak. Ya, jadi kalau kita perhatikan di sini, ini lihat contohnya, ini ya kita reaksikan dengan senyawa tadi, ya, asetaldehid. Nah, ini seperti biasa OH-, kondisinya dalam adanya OH-, nanti dia ngikat hidrogen alfa yang ada di sini. Sejak karena mekanisme nanti, ya, atau Anda sudah tahu bahwa ini akan jadi negatif, melakukan penyerahan terhadap C yang ini akan menjadi O negatif. Nah, dan seterusnya sehingga nanti akan membentuk OH, ya, atau membentuk aldol, aldehid dan alkohol. Nah, aldehid dan alkohol inilah nanti yang bisa mengalami dehidrasi, ya, karena posisi dari OH ini adalah beta terhadap karbonilnya atau aldehid dalam hal ini. Ya, kalau dilihat mekanisme, ya tentu kalau ini OH nanti ada protonasi, ya, bentuk OH2+, ini adalah ya akan lepas nanti salah satunya. Ya, OH2 itu adalah gus pergi yang baik, ini akan lepas. Nah, ini akan terjadi pergeseran sehingga nanti ini akan bentuk ikatan rangkap. Jadi kalau kita perhatikan di sini nanti tetap saja akan terbentuk ikatan rangkap, posisinya adalah alfa beta terhadap posisi aldehidnya. Ya. Ini sama sebenarnya dengan kondensasi yang sebelumnya, kondensasi diri atau self condensation. Ya. Nah, berikutnya adalah sintesis menggunakan kondensasi aldol. Ya. Nah, kalau kita perhatikan kan kondensasi aldol itu yang menghasilkan sebuah nanti akan terjadi dehidrasi. Nah, senyawa yang seperti yang bisa dilihat di sini, ya, ini adalah hasil dari sebuah alkena aldol yang kemudian dehidrasi. Nah, ini berasal dari apa? Ya, nah seperti yang sebelumnya, karena ini berasal dari dua buah senyawa, karena dia berasal dari dimer, dan dua buah senyawa ini adalah berasal dari dua buah aldehid. Nah,
kalau kita lihat sekarang sebenarnya kalau kita lihat lebih lanjut kan sebenarnya dia itu kan H2O ya, dalam arti kata dilepaskan hasilnya adalah berupa molekul kecil, dalam hal ini adalah H2O yang sebelumnya. Nah, maka kalau kita perhatikan berarti nanti akan ada di sini ya, bagaimana senyawa ini terbentuk itu adalah, nah, ini kemungkinan ini dari sebuah aldehid ya. Nah, ini kita tinggal tambahkan, ini tambahannya ya. Jadi dengan demikian senyawa yang di kiri dia akan berasal dari senyawa yang ini nih, asetofenol ya. Sementara kalau bagian yang kanan, bagian yang ke sini ya, tinggal tambahkan H aja di sini ya. Berarti dengan demikian senyawa sesungguhnya kalau kita perhatikan tinggal tambahkan H ya, 2 buah H-nya di sini ya. Senyawa sesungguhnya adalah sama dari 2 buah asetofenol. Jadi itu yang perlu dicermati. Jadi sekali lagi kalau kita perhatikan ya, karena asalnya adalah berasal dari O dan H2. Nah, agar lebih mudah Anda lihat ya, O-nya itu adalah ke salah satu O yang tidak ke C yang tidak memiliki karbonil ya. Nah, di sini CO ya. Yang lain H2-nya ada di sini. Ini agak lebih mudah aja ya. Nah, contoh yang lain apa? Nah, contoh yang berikut misalnya ya, ini senyawanya. Jadi kita ingat lagi bahwa dia ada O dan ada H2 karena memang H2O ya. Nah, dalam reaksinya itu ya, bagaimana senyawa ini terbentuk? Nah, ini berasal dari mana? Karena kita yang lihat lagi-lagi nih, kita lihat senyawanya berasal dari apa ya. Nah, kalau kita lihat seperti tadi bahwa nah di sini sudah ada karbonil ya, berarti ini adalah karbonil. Nah, ini adalah berupa karbonil nantinya. Nah, kalau kita tulis nanti, jadi ini senyawa ini ya, benzaldehid. Sementara H-nya nanti kita tambahkan di sini, berarti H-nya 2. Berarti nanti dengan CH3, CH ini sebenarnya tidak ada. Ya. Nah, tambah H2 berarti nanti CH2 yang ini dengan dehid. Nah, tentunya kalau kita lihat lebih lanjut ya, berarti dia terbentuk dari sebuah benzaldehid dan propanal. Nah, baru kemudian kita tulis reaksinya. Bagaimana reaksi yang terjadi? Nah, seperti reaksi yang terjadi berarti CH3 CH2CO H. Nah, dengan adanya OH- nanti dia akan jadi CH3CH ya, O. Nah, inilah yang bereaksi dengan sebuah cincin benzen ya, benzaldehid di sini ya. Mekanismenya nanti bisa dilihat sendiri. Nah, O ya, berarti nanti dia akan terjadi di tahap awalnya ini akan membentuk senyawa ini nih, C OH H CH terjadi 3 CO H. Nah, ini baru yang dehidrasi. Dehidrasi nanti hasilnya adalah senyawa yang ini nantinya ya. Jadi kalau kita lihat bagaimana senyawa ini terbentuk, nah kalau tadi sudah kita lihat bahwa ini berasal dari senyawa benzaldehid dan sebuah pentanal, baru kita tulis ulang ya. Berarti di tahap awal kita lihat reaksinya OH- dengan adanya OH- dia akan mengikat hidrogen alfa ya, membentuk sebuah karbanion di sini. Nah, itu akan melakukan penjalanan terhadap cincin benzen. Nah, kalau kita perhatikan di sini seperti biasa reaksinya nanti akan menghasilkan aldol, kemudian nanti terjadi dehidrasi aldol. Jadi harus diperhatikan. Dan kalau kita perhatikan ini berarti jenisnya adalah kondensasi aldol silang ya. Kalau ini adalah berarti untuk kondensasi ya. Demikian ya, sebenarnya tujuannya itu adalah bagaimana membentuk atau membuat senyawa-senyawa yang kita ingin dapatkan dari berbagai macam prekursor ataupun reaktan nantinya ya. Demikian kita bisa simpulkan bahwa
Pembentukan senyawa dari kondensasi aldol ini ada dua, bisa dari kondensasi diri, ya, bisa juga menggunakan kondensasi silang, ya. Kira-kira demikian. Reaksi berikutnya adalah reaksi yang berhubungan dengan kondensasi aldol. Nah, di sini contohnya adalah reaksi yang disebut dengan reaksi Neufvernagel, ya. Nah, kapan reaksi ini terjadi? Nah, terjadinya itu adalah apabila sebuah aldehid itu bereaksi dengan hidrogen alfa dari dua gugus pengaktif. Nah, gugus pengaktif seperti apa mungkin di awal bab ini sudah dijelaskan. Kita lihat contoh aja. Ya. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Ini adalah aldehidnya. Nah, ini adalah seperti yang disampaikan tadi, dua gugus pengaktif. Ya. Ini di mana CH2 terikat dari dua buah gugus pengaktif, atau dua gugus pengaktif dalam hal ini, berarti dia terikat di antara dua buah gugus karbonil di contoh ini. Maka dengan demikian ini dia akan lebih asam. Nah, ketika dia lebih asam, maka inilah yang nanti akan menjadi bermuatan negatif nantinya, ya, dengan adanya basa. Nah, reaksinya, ya, mekanismenya mungkin sama. Nah, ya. Awalnya nanti ini akan bentuk OH, ini C, ini akan berikatan dengan CH2, ya. Nah, kemudian ini OH. Nah, OH ini nanti akan lepas sehingga nanti ikatan antara C dengan C ini akan berikatan rangkap. Nah, ini yang terbentuk nantinya. Ya, secara mekanisme mungkin Anda bisa bikin sendiri. Seperti yang dijelaskan sebelumnya. Nah, contoh yang lain. Contoh yang lain di sini, ya. Adanya juga CH2 di antara dua gugus pengaktif juga di sini, ya. Dua gugus pengaktif ini adalah berupa aldehid. Kalau dari segi mekanisme sama, dengan adanya basa ini akan bersifat negatif. Kalau negatif dia akan menyangkut penyerangan terhadap CO. Nah, kemudian ikatan antara C dengan C nanti akan berubah menjadi, setelah terjadi dehidrasi dia akan menjadi ikatan rangkap, ya. Tapi karena di sini adanya ini sebenarnya bukan aldehid, ya, ini adalah senyawa asam sebenarnya, ya. Mungkin tadi salah tulis, sehingga dengan demikian salah satu dari COH ini dia akan berubah menjadi CO2. Nah, di sini akan dihasilkan CO2. Nah, contoh yang berikutnya, contoh yang lainnya, ini sikloheksanon, ya, ditambah dengan, nah, ini lagi-lagi dua gugus pengaktif, jadi ada CH2, yang lain ada gugus esternya, ya. Kalau mekanismenya sama, ini akan menjadi negatif dengan adanya basa melakukan penyerangan, ya. Nanti akan terjadi ikatan antara C yang ini dengan C yang ini, kemudian ada OH mengalami dehidrasi, ikatan rangkap yang akan terbentuk, ya. Kira-kira demikian caranya, ya. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ikatannya itu, karena nanti di sini adalah terjadinya reaksinya adalah bentuk alkenanya, ya. Berarti nanti yang akan terjadi itu antara C yang karbonil dengan C yang bersifat asam, ya. Untuk contoh yang berikut kita lihat bagaimana seperti apa mekanismenya, nanti kita akan lihat di contoh berikut. Nah, berikutnya kita lihat bagaimana mensintesis senyawa. Nah, yang kita lihat sekarang adalah senyawa yang ini, ya. Tentunya dari reaksi Neufvernagel tadi, ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini senyawanya, ya, berarti seperti yang sebelumnya kita sampaikan bahwa ini terjadi atau terbentuk dari dua buah senyawa, dan ikatannya itu terjadi pada ikatan rangkap, ya. Berarti ikatannya ada di sini nih, ya. Kemudian sebelumnya juga sudah disampaikan bahwa untuk mempermudah kita dari mana senyawa itu terbentuk, nah, seperti yang biasa bahwa ini ada dehidrasinya sebenarnya kan menghasilkan H2O, jadi ada H2 dan O, jadi ada oksigen, ya. Nah, kalau secara umum sih sebenarnya yang menjadi senyawa karbonilnya itu kan, ini reaksi terjadi antara senyawa karbonil dengan senyawa yang nukleofil gitu, ya. Jadi di sini, nah, kalau di sini kan kita perhatikan ini berada di antara dua buah gugus pengaktif tadi. Nah, berarti di sini ada H. Nah,
Kalau kemungkinan ini di sini adalah nih karbonil. O-nya di sini. Penamaan H-nya ada di sini nih. Ya, jadi kemungkinan begitu. Ya, ini putus nantinya. Sehingga senyawa ini berasal dari yang ini nih. Benzaldehid. Dan senyawa kedua tinggal kita tambah dengan CH2. Ya. Nah, berikut mekanismenya. Seperti apa mekanismenya agar terbentuk senyawa ini? Nah, kita lihat. Dengan adanya basa, ya, senyawa ini tadi terdapat dari dua buah gugus pengaktif, ada benzen, ada fenil. Nah, ada OH min. Nanti dia akan di sini dia akan lebih asam, ya. CH2 ini H-nya nanti akan lebih asam sehingga nanti dia akan diambil H+-nya sehingga ini akan menjadi CH min. Nah, inilah yang akan melakukan serangan terhadap aldehidnya, ya. Nah, karena berarti kita tinggal tulis ulang, ya. Ini adalah yang cincin benzennya sebenarnya, yang ini benzaldehid yang kita tulis dulu, C, O, O-nya min, ini adalah H, ya. Ini CN, sama tinggal tulis ulang, CN dan fenil. Kemudian di protonasi, ya, protonasi di sini ada O min, sehingga ini jadi OH, ya. Di langkah berikutnya adalah ini protonasi kembali, ini protonasi. Nah, protonasi. Ini H2O, bentuk H2O. H2O adalah gugus pergi yang baik. Nah, di sini kita lepaskan kembali. Ya. Nah, ini akan bergeser. Sehingga nanti kita akan membentuk senyawa. Nah, senyawa yang ini sesuai dengan senyawa yang kita inginkan. Ya. Jadi nanti sebenarnya kesimpulannya di sini adalah bahwa bagaimana membentuk senyawa-senyawa yang kita bisa dapatkan. Ya, untuk lebih mudahnya, ya, kita bisa lihat bahwa ini terbentuk dari dua buah senyawa karena ini adalah reaksi kondensasi. Nah, karenanya ini berasal dari senyawa aldehid kemudian ditambah dengan senyawa yang lain yang dia mempunyai dua gugus pengaktif. Nah, demikian yang bisa dijelaskan mengenai reaksi Cohn-Naegel ini. Ya, baik. Mungkin demikian saja penjelasan kita bagian pertama dari ini adalah bagian kedua dari reaksi enolat dan karbanion. Ya. Mudah-mudahan dengan penjelasan yang diberikan bisa menambah atau mempermudah Anda dalam memahami materi ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.